dalam kasih setia Tuhan Yesus. Karena Dia begitu baik, Dia Allah yang setia. Dia selalu campur tangan untuk setiap apapun yang kita pergumulkan, terlebih yang kita hadapi di saat pandemi ini. Biarlah hati yang rindu yang kita miliki, kita sama-sama kita ikat, kita bangun, mempersembahkan korban pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita mau katakan terima kasih Tuhan buat semua kebaikan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Allah yang kami sembah. Engkau Bapa yang kaya, Engkau Raja mulia. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat suara. Terima Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kaulah pusat pengharapan kami, Kaulah pusat segala kehidupan kami ya Tuhan, melebihi napas hidup kami saat ini. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu yang berlimpah. Kami ada semua karena kasih anugerah-Mu. Sepatutnya kami datang mengucap syukur, dan ini kami Tuhan membawa persembahan kami. Umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada, Kau yang melawat, Kau yang mengurapi, Kau yang membangun iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap untuk menyembah dan memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin.
Padamu ada pengharapan. Terima kasih, Engkau tempat penghiburan, sumber kekuatan bagi kami semua yang membutuhkan Tuhan. Hadirlah penuhi hati kami yang haus. Hadirlah Tuhan, barui hati kami, supaya kami tidak lengah, supaya kami tidak jatuh, tapi kami semakin melekat di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. pujian yang terbaik bagi Tuhan. Miliki hati yang percaya di hadapan Tuhan. Amin.
Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami Bapa sebagai taburan benih firman-Mu. Berbicara Tuhan bagi kami, biar setiap kami tetap mengangkat iman kami, percaya kami yang penuh, mengangkat hati kami sepenuhnya di hadapan-Mu, dan kami mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli. Terima kasih Tuhan, hati kami percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berjumpa dalam ibadah online hari ini. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah mereka supaya tetap semangat, tetap kuat, tetap bangkit Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa roh hikmat Allah turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu dalam ibadah online hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan memberikan tema renungan pagi ini yaitu bangkit dan sabar di masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang berada di masa yang sulit. Pandemi COVID yang belum berakhir di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menimbulkan berbagai masalah. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, dan terjadi bahkan banyak orang yang diberhentikan dalam pekerjaan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan di tengah kesulitan, di tengah proses yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita tetap bangkit dan sabar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca sama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dunia sedang dikoncang. Hari-hari ini kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan. Tapi firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga ditekankan supaya jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita berpijak di dunia ini, masalah itu menjadi makanan kita. Masalah itu menjadi pakaian kita. Karena apa? Dunia ini dikuasai oleh dosa. Karena dunia ini dikuasai oleh iblis. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena Tuhan memberikan roh yang membangkitkan, bukan roh yang menakutkan, bukan roh yang melemahkan. Hari ini Tuhan katakan, mari, kesulitan boleh ada, masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Jangan sampai iman kita goyang, jangan sampai iman kita lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau masalah itu datang, kesulitan itu datang, Tuhan mengingatkan setiap kita, Alkitab mengajarkan setiap kita, supaya kita tetap sabar, tetap bangkit dalam masalah kesulitan, dalam menghadapi kesulitan. Kita harus sabar, kita harus bangkit, kita harus tekun. Apa artinya sabar Bapak Ibu? Sabar berbicara tentang kita tabah menghadapi goncangan, kita kuat menghadapi goncangan, kita tidak putus asa, kita tidak menyerah. Ini adalah karakter orang-orang yang berdewasa di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan setiap kita, kesulitan boleh ada, masalah boleh ada, supaya kita lebih dewasa iman kita, supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya iman kita tetap kuat, tetap berdiri kokoh, kita tidak lemah, kita tidak goyang, karena ada Tuhan yang besar, karena ada Tuhan yang hebat, karena ada Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, dan Tuhan tidak menjanjikan hidup tidak ada masalah. Sesuai dengan Yohanes 16 ayat 33, mari kita baca sama-sama. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji ikut Tuhan itu mulus jalannya. Ada tantangan, ada masalah, ada kesusahan. Hidup itu seperti kita sedang melakukan pertandingan iman. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memenangkan pertandingan iman, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bangkit, kita harus tetap tekun, kita harus tetap sabar. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memenangkan pertandingan iman, mari kita tetap fokus ke depan, karena ada pahala yang disediakan Tuhan, karena ada mahkota yang disediakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 13. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Dia yang memberi aku kekuatan kepadaku.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini banyak kesusahan, banyak penyakit, banyak kesulitan. Tetapi firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya. Dia yang akan memberikan kekuatan kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita tidak ada jalan lain. Kita harus bangkit. Kita harus tekun. Kita harus sabar. Kalau masalah hari-hari ini kita hadapi, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup menolong saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan ada orang yang goyang imannya. Jangan ada orang yang lemah imannya. Apalagi mengundurkan diri. Apalagi meninggalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang kita jalanin ini memang banyak kesusahan. Ada air mata, ada kesulitan. Ada senang, ada susah. Ada kaya atau ada miskin. Ada kematian, ada kelahiran. Oleh sebab itu kita harus kuat, kita harus bangkit, kita harus bersemangat di dalam Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Ingat baik-baik sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Kalau saudara dan saya melibatkan Tuhan, semua masalah boleh ada. Segala sesuatu masalah yang diizinkan Tuhan. Kalau saudara dan saya melibatkan Tuhan, itu Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28 kita baca sama-sama yang menjadi perenungan kita hari ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun keadaanmu hari ini, Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak sendiri. Tuhan turut bekerja. Tuhan menyertai kita. Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan tahu kesulitan kita. Mari kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan akan menyertai kita. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kehebatan seseorang terletak pada saat kita menghadapi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang diproses Tuhan. Saudara dan saya tetap bangkit, tetap setia, tetap sabar, tetap tekun di dalam Tuhan. Hentikan rasa takut dengan jalan percaya kepada kuasa Tuhan. Hentikan rasa khawatir dengan cara kita percaya kuasa Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan setiap kita supaya saudara dan saya tidak khawatir, tidak takut, karena Tuhan menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, ada badai, ada ombak, ada angin ribut. Seolah-olah Yesus tidur, seolah-olah Yesus tidak peduli. Ada ujian, ada tantangan, murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat saudara dan saya diuji Tuhan, jangan kita ketakutan yang mendominan dalam hidup kita. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar kita berserah kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan murid-murid Tuhan Yesus, kenapa Tuhan kau biarkan aku binasa? Kenapa Tuhan kau biarkan aku mati? Apa kata Tuhan? Mengapa engkau begitu takut? Kenapa engkau begitu tidak percaya aku? Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan, kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan masalah.
Mujizat Allah dinyatakan pada saat kita punya iman yang besar. Mujizat Allah dinyatakan pada saat kita mengandalkan Tuhan. Maka saudara dan saya diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu kita hidup berjalan dengan iman. Iman yang percaya kepada kuasa Tuhan. Kesulitan apapun, masalah apapun, sesuai dengan Filipi pasal 4 ayat 13. Mari libatkan Tuhan dalam hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang memberi aku kekuatan kepadaku. Artinya apa? Kalau saudara dan saya melibatkan Tuhan, semua ada solusi, semua ada jalan keluar. Jangan izinkan hal-hal yang sulit, yang buruk menggoyahkan iman kita. Banyak orang percaya pada saat menghadapi hal-hal yang buruk, mereka lemah imannya, mereka goncang imannya. Seperti Rasul Petrus pada waktu dia menghadapi ancaman, pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan sampai iman kita goyah. Kita harus tetap bangkit, kita harus tetap sabar, kita harus tetap tekun untuk menantikan janji Tuhan. Ada 3 hal yang kita renungkan hari ini. Kenapa kita harus bangkit dan sabar di masa yang sulit ini? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa alasannya? Supaya masalah boleh ada, tantangan boleh ada, kita harus tetap bangkit, kita harus tetap sabar, kita harus tetap semangat di dalam Tuhan, kita tetap sabar di dalam Tuhan. Poin yang pertama, kita jangan ragukan kuasa Tuhan, karena Tuhan sanggup melindungi saudara dan saya, karena Tuhan sanggup menolong saudara dan saya, dan itu bisa dibuktikan. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Poin yang kedua Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus tetap bangkit, kita harus tetap sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dunia ini. Poin yang kedua, sesuai Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang memberi aku kekuatan kepadaku. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita andalkan Tuhan. Tidak ada jalan lain, kita berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap bangkit, kita harus tetap semangat, kita harus tetap sabar. Karena dunia ini banyak tantangan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Poin yang terakhir, yang ketiga, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, artinya, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa yang ketiga, saudara? Artinya di luar Yesus, kalau saudara dan saya tidak mengandalkan Yesus, saudara banyak mengalami kesulitan, saudara dan saya banyak mengalami kegagalan. Artinya di luar Tuhan Yesus, saudara tidak mampu menghadapi kesulitan dunia ini. Intinya apa yang ketiga adalah, mari kita andalkan Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita berharap penuh kepada Tuhan. Karena tanpa Dia, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 renungan hari ini yang Tuhan ingatkan setiap kita. Kenapa dan apa alasannya kita harus bangkit dan sabar di dalam menghadapi kesulitan dunia ini.
Poin yang pertama, bahwa Tuhan adalah perlindungan kita, Tuhan adalah penolong kita, dan itu bisa dibuktikan. Poin yang kedua, mari kita banyak berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan jaminan. Poin yang terakhir, kenapa kita harus bangkit dan sabar untuk menghadapi badai kesulitan yang ada di dunia ini? Poin yang ketiga, mari kita andalkan Tuhan. Di luar Yesus, saudara tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Di luar Yesus kita tidak mampu menghadapi dunia ini. Kita harus sadar, saudara dan saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang hebat. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan boleh ada, tantangan boleh ada, jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Mari kita berjalan dengan iman, percaya kepada Yesus. Mari kita berjalan dengan pengharapan di dalam Yesus, dan kita tetap semangat, tetap bangkit, dan tetap sabar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Bapa kami yang ada di surga, hamba-Mu terbatas menyampaikan isi hati-Mu, tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas Tuhan. Bapa kami saat ini Tuhan, dengan kuasa Allah, dengan otoritas Allah, hamba-Mu berdoa mengangkat tangan seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh pengerja-Mu yang ada di GPI Harapan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bangkit, anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, dampingi mereka, bela mereka. Mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan Kau kuatkan, mereka yang mengalami beban berat Tuhan Kau lepaskan dalam nama Yesus. Engkau berikan jalan keluar. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada sukacita yang besar. Di dalam Yesus ada mujizat Allah. Terima kasih Bapa, Engkau tutup bungkus seluruh sidang jemaat-Mu dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan segala sakit penyakit, jauhkan segala roh maut, roh kematian, roh kemiskinan, kami tolak di dalam nama Yesus. Perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam jemaat GBI Harapan yang dikasihi Tuhan. Pengumuman sepekan. Yang pertama, untuk ibadah raya tanggal 1 Agustus 2021 akan dilakukan secara onsite dengan tatap muka. Kita bersyukur kita dapat beribadah di gereja dengan sukacita. Yang kedua, untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online melalui YouTube. Ketiga, untuk kegiatan tengah minggu masih diliburkan, menunggu konfirmasi lebih lanjut. Yang keempat, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan sumbangan sukarela, persepuluhan, dan kolekte dapat ditransfer pada slide berikut ini. Demikian pengumuman GBI Harapan. Tuhan Yesus memberkati.
kita akan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, ulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai